Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qauli amma ba'du. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa astaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Makasih ya yang udah bergabung. Anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalahu wa min yahdihu fala hadiyallahu. Asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum semuanya. Makasih untuk yang sudah hadir dengan Umi. Alhamdulillah berkat rahmat dan kasih sayang Allah kita bisa bertemu lagi di room Umi ya. Alhamdulillah juga dengan diberikannya Allah nikmat kesehatan, nikmat napas, nikmat iman. Nikmat yang tidak pernah putus adalah nikmat hidayah. Dan kita berada di room ini juga karena kasih sayang Allah ya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita untuk meskipun kita sudah taat tapi kita tetap bertaubat dalam ketaatan. Ya, walaupun kita merasa tidak berbuat dosa, kita tetap harus taat kepada Allah. Sebelumnya kita selawat dulu tidak? Biasanya kita selawat dulu, tapi ini belum Umi colok. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semangat Umi, kalau baru-baru sudah banyak yang tak bayar. Kita colok dulu ya, tapi Umi harus tes dulu ini masuk atau tidak ya. Makasih kita telah diberikan Allah nikmat nafas pagi ini, nikmat hidayah, nikmat kesehatan, nikmat silaturahmi ya. Kita coba Ibu buka dulu selawat kita istighfar dulu ya. Assalamualaikum, selamat pagi Bun, selamat pagi juga. Kita Umi tes ya. Kita istighfar dulu. Istighfar apa selawat dulu? Iya, ya hari ini santai karena tadi Umi balik kemalaman. Terus Umi ini mudah tidur kan, ngantuk. Jadi Umi tidak banyak yang Umi baca, tidak banyak Umi dengar. Jadi kita hanya mengulang-ulang pelajaran, tapi semoga diberikan Allah kelancaran ya. Istighfar dulu ya. Astagfirullah. Ya, diberikan Allah kelancaran, semoga ya. Semoga kajian ilmu kita ini berjalan dengan baik dan Umi yang menyampaikan pun ya bisa diberikan Allah kemudahan ya. Tidak dikeluhkan lidah Umi dan bibir Umi, dan kalian juga mendengarkan ya bisa paham walaupun Umi semalam tidak sempat belajar. Oke, kita istighfar. Umi tunggu dulu sebentar, Umi mau lihat di ini masuk atau tidak.
selesai istighfar kita, mengucap dulu terima kasih untuk Elmita Tambunan, Dapulu Umi. Waalaikumsalam, sukses juga untuk Neneng. Dan juga ini Bun, iya silakan. Neneng selalu seperti itu ya. Neneng bergabung sesaat, sekejap saja. Seperti memberikan harapan palsu pada Umi. Makasih juga Suma Ngaja. Oke? Makasih ya Neneng. Waalaikumsalam Yuli, Masya Allah. Makasih Yuli ya udah bergabung. Yang belum follow Umi silakan follow Umi dulu ya. Ada tanda merah panah di sana ya, kalau masih warna merah ditekan biar tidak jadi lagi warna merah ya. Masya Allah, alhamdulillah ya, tidak henti-hentinya kita mengucap syukur. Karena apa? Karena Allah memberikan kita kesempatan lagi pagi ini. Karena Allah meminjamkan lagi nafas untuk kita. Karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Walaupun kita sudah merasa diri kita dalam ketaatan, tetapi kita harus tetap bertobat. Ya, jangan merasa pede kalau doa kita itu diterima oleh Allah. Jangan pula merasa pede kalau amalan kita itu semuanya diterima Allah. Tapi kalau dalam soal ibadah kita harus tidak merasa pede ataupun kurang yakin. Karena apa kita berbuat seperti itu? Agar kita terus semangat berdoa, agar kita terus semangat beribadah, agar kita terus semangat untuk bertaubat ya. Karena Umi sudah bilang penyesalan orang yang sudah meninggal itu ya banyak. Pertama karena tidak beramal soleh ketika di atas dunia, kedua karena tidak sedekah, ketiga karena sibuk mengurus urusan orang. Jadi orang yang sibuk ini kebanyakan wanita. Dia merasa yakin membawa amalan solehanya. Waalaikumsalam Melani. Merasa yakin membawa amalan haji, umroh, sadokonya, kiamnya. Ternyata ketika dia terlalu pede menghadap Allah, dia tidak membawa apapun yang dia upayakan mati-matian sejak di dunia. Bangun malam, pergi haji. Kenapa pergi haji, pergi umroh? Minta dipuji orang, biar dia orang lihat keren. Terus sedekah tidak karena wakafa biha syahida. Karena apa? Karena biar dilihat orang lebih dermawan. Ya, jadi dia merasa sudah sedekah. Ya, ini kadang belum lagi sedekah, sudah diposting dulu. Sudah diposting dulu agar orang tahu. Jadi orang yang seperti ini menderita sebelum melakukan ibadah, sedang melakukan ibadah menderita, dan setelahnya pun menderita. Takut orang tidak tahu kalau dia pernah sedekah di sana. Takut orang tidak tahu kalau dia pernah pergi haji 2-3 kali. Takut juga orang tidak tahu kalau dia itu pernah umroh berkali-kali. Kadang-kadang dia menjelaskan kalau dia sudah ke sana. Aku sudah baru sini. Akhirnya menderita, tidak mendapat amalan umroh dan hajinya sama sekali. Tetapi Umi sudah bilang, coba mulai sekarang kita public live boleh untuk mengeser kebaikan. Public live, mengajak orang berbuat baik, mengajak orang bertobat. Jadikan media sosial ini yang mubah ini sebagai ladang mencari amal ibadah, sebagai ajang silaturahmi, dan juga sebagai ladang mencari rezeki. Bukan untuk mengajak orang bergibah, mengajak orang yang mengetahui informasi yang tidak penting. Umi sudah bilang, jadikanlah hari ini kita tidak mau mendengar apa yang tidak perlu kita dengar, tidak mau melihat apa yang tidak pantas kita lihat, tidak mau berbicara apa yang tidak pantas kita bicarakan. Ya, berbicara itu coba yang sia-sia. Jadikan media sosial itu kita mujahadah, kita paksalah diri kita ini untuk setiap subuh, setiap pagi, setiap hari, ataupun setiap malam untuk ngepost, untuk nge-share satu potong ayat. Bisa tidak? Dan coba kita ingat, kalau misalnya selama kita menggunakan aplikasi media sosial ini banyak ya, ada TikTok, ada Ebok, ada Instagram. Sudah berapa banyak kita nge-share kebaikan? Coba kita buat balik lagi, sudah berapa banyak kita nge-share ujaran kebencian?
Kalau kita sudah pernah menge-share hujatan ataupun dosa jariah di media sosial kita, baik itu di ebok, baik itu di TokTok, baik itu di Instagram, ya harus dipreset karena nanti Umi kena pelanggaran. Maka dari sekarang dihapus supaya besok kita hisapnya tidak lama. Ya, bersyukur kita kalau kita sudah minta maaf ketika di atas dunia ini, kita tidak capek. Karena ketika kita di padang mahsyar itu nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Walaupun itu anak yang lewat, kita tidak peduli. Yang katanya sayang dengan suami, yang katanya sayang dengan istri, yang katanya sayang dengan anak. Kalau kita di padang mahsyar tidak peduli anak itu depan mata kita, kita sibuk berjuang menyelamatkan diri kita. Kita ketakutan kalau amal yang kita upayakan ini tidak bisa membuat kita menuju surga Allah, malah menjerumuskan kita ke neraka Allah. Nah, supaya kita tidak capek-capek besok di padang mahsyar, dari sekarang kita saling memaafkan, meminta maaf dan memberi maaf. Waalaikumsalam Pak Aman, semoga doain sama untuk Pak Aman. Makasih rezeki mawar-mawarnya ya. Ya, berbunga-bunga Umi pagi-pagi ini sudah diberikan mawar oleh Pak Aman. Oke. Nah, makasih juga untuk Umi tap-tap layarnya ya. Nah, makanya apa yang dimaksud dengan nikmat iman perlu kita dapatkan. Nikmat menjadi wanita soleha, nikmat menjadi muslim soleh, ya. Apa nikmat iman itu? Bisa tidak kita meresapi, oh ini aku telah merasakan nikmat iman, nikmatnya beribadah. Pernah tidak merasakan nikmat betul beribadah? Ya, pasti jarang ya. Yang biasa merasakan nikmat itu memang harus ma'rifatullah dulu. Tetapi sebelum kita mencapai titik ma'rifatullah, yang cara dekat dengan Allah, harus yang kita lakukan bertaubat. Jangan langsung kita ini langsung mau belajar ma'rifatullah, belajar ilmu fikih, belajar ilmu sufi, sementara kita tidak bertobat. Makasih user yang udah follow Umi, makasih Remni Eliza yang udah follow Umi, makasih bibit unggul, Masya Allah ya. Nah, jadi kalau mau ke titik ma'rifatullah, ke titik awabin, ke titik belajar sufi, atau ke titik belajar hadis-hadis, yang perlu kita lakukan pertama kali bertaubat. Ya, bertaubat dulu ya. Walaupun kita sudah merasa diri kita ini taat, tetap bertaubat ya. Dan kita sebagai muslimah, apapun yang dilakukan yang kita lakukan, tidak perlu minta penilaian ataupun respon makhluk. Itu juga penting supaya hati kita tenang. Mau dipuji silakan, mau digibah pun silakan. Ya, yang penting kita tidak seperti mereka, tidak ikut-ikutan gibah. Kita bersyukur kita tidak seperti mereka. Kalau mereka mau membicarakan keburukan kita, kita tidak membalas karena kita bukan seperti mereka. Bisa jadi ya karena gunjingan, karena gibahan, karena sering kita ini dibicarakan, membuat kita lebih cepat masuk surga. Walaupun tidak banyak amalan soleh dan soleha kita. Karena apa? Karena habis diambil oleh orang-orang pembenci. Ya, makasih Wira 8885 ya. Nah, jadi kita bersyukur dari sekarang. Kalau kita mau ke titik syukur, mau ke titik ikhlas, mau ke titik ma'rifatullah, mau belajar hadis, mau belajar apapun tentang untuk memperdalam agama, yang perlu kita lakukan adalah bertaubat. Ya, dan kita merasakan nikmat sekali bertobat itu. Apa ciri-ciri kalau tobatan kita itu diterima oleh Allah? Pertama, kita tidak menyukai lagi apa yang dulu kita suka, yang membuat kita mudarat. Dan kita mulai menyukai apa yang dulu tidak kita suka. Yang dulu kita tidak suka bangun malam, jadi senang bangun malam. Yang dulu kita tidak suka membuka Al-Quran, jadi semangat membuka Al-Quran. Kalau lihat Al-Quran tuh pengen dibaca. Sudah 1 lembar, 2 lembar, baru juz 17, cepat mau ke juz 18, itu sudah merasakan nikmat iman. Ya, dan hidayah Allah. Nikmat iman itu apa, Umi, dalam Islam? Nikmat tertinggi di dalam kehidupan manusia itu nikmat iman. Sebab apa? Sebab dengan nikmat inilah manusia dikatakan sebagai makhluk yang sempurna, sebagai makhluk yang mencari ridho Allah. Iman ini penting.
seperti iman, seperti kita menjaga kepala kita. Kita sudah Umi bilang bisa hidup, banyak orang bisa hidup tanpa tangan, tanpa jari. Makasih dari harta 30 Umi ya. Waalaikumsalam Umi, sehat juga untuk ya siapa namanya nih? Yana ya. Ya bisa hidup tanpa tangan, tanpa mata, ya, tanpa kaki, bisa hidup. Tapi coba, iman ini seperti kita menjaga kepala. Tidak ada orang yang bisa hidup tanpa kepala. Ya, jadi iman ini seperti kita menjaga kepala. Makasih, Waalaikumsalam ya Ti Hasyim, makasih, amin ya Allah ya. Jadi dan kita tahu dunia ini hanya senda gurau, hanya canda tawa ya, yang memang sekarang kita makasih ya udah ya, yang sekarang kita bilang akhirat itu ada apa, surga dan neraka itu cuma cerita orang hidup. Memang sekarang cerita, tapi someday dunia hanya cerita, akhirat itu adalah nyata ya. Untuk itu apa Umi arti nikmat iman? Nikmat iman itu nikmat yang sangat luar biasa ya, dibandingkan dengan nikmat-nikmat lainnya. Bukan sekedar nikmat harta, nikmat kedudukan, nikmat kesenangan materi, karena kita ini banyak-banyak bersyukur. Makasih ya Tisaat, makasih Rita Rahim, makasih Ani Wiriam ya. Jadi harus kita bersyukur. Memang kita merasakan nikmat kalau kita banyak harta. Tidak, Umi pernah merasakannya. Sudah Umi bilang berkali-kali. Dulu Umi di berangkas Umi itu kalau buka uang semua. Kalau mau bag itu masuk bank itu pakai tas. Ya. Uis, kalau masuk tuh disambut sapam sama semua pegawai. Nunduk, assalamualaikum, selamat pagi Bu Farida. Masuk selamat pagi, duduk di tempat prioritas, dikasih teh, dikasih kue, tapi tidak merasakan berkah dan nikmat. Umi banyak uang dulu, tidak merasakan kebahagiaan. Tapi Masya Allah, ketika Umi tidak lagi banyak uang dan Umi memilih jalan hidup Umi sekarang, walaupun Umi itu tidak punya uang, tapi Umi tidak merasa kesusahan. Selalu Allah beri kesenangan, selalu Allah beri keberkahan hidup Umi. Dulu Umi mana mau kalau di dompet Umi itu kurang dari 1 juta. ATM, ya, mau yang bisnis kelas semuanya ada. Kalau ngasih orang uang 1 juta itu kayak ngasih uang 100. Tapi Masya Allah sekarang, ya sekarang ini, walaupun uang di dompet Umi itu cuma 50.000, bahkan kadang tinggal 20.000, Umi tidak merasa susah, Umi tidak merasa resah. Tidak ada minyak mobil, Umi naik motor. Sudah, kau dulu jangan naik motor gengsi. Kau dulu kalau makan nak di hotel mewah, ya. Mulai ada keluar mobil koran terbaru, Umi duluan beli kalau di Jambi ini. Ya, masih dipajang di WTC itu, ya. Grand Vitara dulu masih dipajang, Umi harus ambil Grand Pajero baru keluar, Umi dulu ngambil. Ada yang Umi bahagia? Tidak. Tapi sekarang, ya, kalau dulu makan di pinggir jalan takut ketahuan orang, malu Farida. Kalau sekarang no, makan di pinggir jalan, ya, makan bakso di pinggir jalan, makan gado-gado, makan empek-empek, bahkan makan gorengan pun di tengah jalan, di pinggir jalan, Umi tidak malu. Karena apa? Karena itulah berkah yang sekarang Umi dapatkan. Kau dulu jangan. Ini yang nama bulu mata tidak pernah tidak hinggap di mata Umi nih. Nih di mata Umi ini selalu ada bulu mata. Sekarang tanpa bulu mata. Harus Umi ini ganti-ganti baju, sepatu yang mana Zara, yang mana aduh yang merek-merek branded itu, ya. Orang beli tas Louis Vuitton yang mahal Umi beli. Sekarang tidak peduli dalam mau Umi gak beli tas. Karena itulah yang Umi bilang berkah dan Masya Allah kebahagiaan Umi. Kau dulu jangan. Kalau orang beli kacamata Prada, Umi harus beli. Orang 1, Umi 2. Karena uang banyak. Jangankan itu, merek CD dalaman Umi, apa mereknya? Lasenza. Tahu satu pasang harga 1 juta. 1 juta harganya. Kalau sekarang kalau ada BJ, tahu nggak BJ? Baju-baju bekas yang dari itu, ya, bra-bra bekas, Umi mau beli. Tidak masalah.
orang nggak lihat. Nah inilah yang dinamakan kebahagiaan nikmat yang sudah Allah beri dengan Umi. Ya, dulu ya Allah banyak uang tapi tidak bahagia. Masya Allah, sekarang Umi bahagia. Walaupun uang sedikit, walaupun hidup sederhana, bahagia, itu yang penting. Ya, itu yang Umi pengalaman Umi. Apa yang tidak Umi punya ada semua. Mulai handphone keluaran terbaru Umi sudah beli, bahkan anak-anak Umi. Ya, pembantu 3, baby suster 1. Sekarang lihat Umi sendirian bekerja di rumah ini. Ya, dari rumah nyapu rumah, ngurus hewan, ngurus kebun, tanaman, masak, nyuci, ngepel, tidak ada pembantu. Ada Umi lelah? Tidak. Karena Umi lakukan dengan ikhlas, karena ingin mencari rahmatan lil alamin, mencari ridho Allah. Jadi kunci kita bahagia itu adalah di sini. Ya, banyak-banyak bersyukur. Tidak ada jaminan orang yang kaya itu bahagia, tidak. Tidak ada jaminan pangkat yang tinggi itu bahagia, tidak. Ini sudah merasakannya. Orang yang berbicara sekarang sudah merasakannya. Tetapi Masya Allah, walaupun Umi pakai motor ke pasar, bolak-balik bahagia. Pakai sendal jepit, bahagia sekali. Ya, Masya Allah, itu yang dinamakan berkah dari Allah. Bersyukur kita. Jadi jangan malu kalau kita tidak punya uang. Coba rasakan, oh sudah berkah hidupku. Sudah, kalau kita sudah merasakan kebahagiaan dalam diri kita, ya, mau ada uang kah, ya, mau ada jabatan kah, mau apapun, tetap kita merasakan nikmatnya iman karena kita tahu ada Allah. Nah, mengapa kita merasakan ada Allah? Ya, supaya apa? Supaya kita ini rajin beribadah dan supaya kita ini lebih merasakan, oh aku ini sedang nih kayak Umi sedang berbicara sini. Kalau Umi minta puji tidak akan dapat apa-apa. Makanya sebelum Umi duduk di sini Umi harus bilang, ya Allah ya Tuhanku, luruskan niatku. Janganlah aku nih duduk di sini karena minta dipuji orang, biar dibilang orang soleha, biar dibilang orang hebat, biar dibilang orang pandai, dan juga karena ingin mencari uang. Tidak, uang gift yang kalian bagi, ya itu bonus untuk Umi terima. Ya, Umi terima, demi Allah Umi terima. Tapi bukan itu yang Umi kejar. Itu bonus saja. Yang Umi kejar adalah bertambahnya jemaah yang melihat Umi, kalian membagikan, kalian mendapat pahala yang sama seperti Umi. Dan Umi, ya alhamdulillah, walaupun secapek-capeknya Umi, walaupun tadi malam Umi tidak belajar karena Umi sudah pulang jam 11-an ya, jam setengah 10 lah. Setengah 10, jam 10 lah Umi baru beber, baru istirahat. Umi tidak membuka handphone lagi, mendengar ceramah yang akan Umi berikan untuk pagi ini. Tetapi ya Allah, gimana ini besok subuh mau kajian ilmu, ya apa temanya? Tapi Masya Allah, Allah berikan buka jalan. Oh ini Farida temanya nikmat iman, ya. Karena nikmat iman ini adalah nikmat yang luar biasa dibandingkan dengan nikmat harta benda tadi. Bukan nikmat kedudukan, nikmat jabatan, kesenangan materi, ya. Dan kita harus banyak-banyak bersyukur karena kita punya iman. Kalau kita punya iman, insya Allah kita akan mudah merasakan bahwa hidup ini setiap napas yang kita itu adalah nikmat. Nikmat Allah berikan napas, nikmat bisa melihat anak-anak cucu kita, ya itu masih Allah berikan karena Allah ingin kita bertobat. Makanya Umi bilang, walaupun kita dalam ketaatan, kita harus tetap bertobat. Meskipun kita sudah dalam merasa sudah taat, ya, sudah tahajudnya tak tinggal, witir tidak tinggal, Al-Quran ini tak pernah juga terlepas dari rutin apa harian kita, tetapi kita tetap harus bertobat. Ya, apa saja Umi bentuk yang diberikan manusia, diberikan Allah, ya. Apa saja bentuk nikmat yang diberikan untuk Allah, banyak sekali Allah, ya. Contohnya Allah berikan kita kesehatan, itu nikmat. Pagi ini kita dibangunkan Allah, itu nikmat. Nafas itu paling nikmat. Nikmat yang pertama berkah dari Allah, diberikan nikmat iman, nikmat nafas pagi ini. Nikmat kesehatan, nikmat oksigen yang kita bisa hirup gratis. Coba kalau seperti gas yang pakai ini keran,
lampu yang kita gunakan ini tiap bulan harus kita bayar. Coba kalau Allah minta bayaran berapa banyak harus kita bayar. Tapi Allah berikan kita secara gratis, kita hirup, ya. Dan kita juga mendapatkan ketenangan hati, itu nikmat juga. Ketenangan hati, kebahagiaan, ya, mempunyai keluarga yang menyayangi. Umi tidak pernah mondok, Umi mondok di rumah. Jadi untuk pintar itu saya nggak perlu dari pondok pesantren, ya. Banyak guru di sini. Umi nggak pernah mondok, tapi Umi alhamdulillah, Umi mempunyai nenek, mempunyai Umi punya almarhum Umi yang setiap malam itu bercerita tentang kebaikan. Umi bisa tahu cerita 25 Nabi karena almarhum ibu Umi itu bercerita terus masalah Nabi Yakub, Nabi Ayub, Nabi Daud itu bercerita. Alhamdulillah Umi mempunyai almarhum ibu yang pintar, yang solehah. Ibu Umi rambutnya bagus, panjang, ikal, tidak ada uban, tetapi di umur 36 tahun dia sudah pakai hijab, ya. Dan tasbihnya tidak pernah tinggal almarhum ibu Umi, sampai diejek tetangga. Umi dengar ibu Umi pakai jilbab, almarhum ibu Umi pakai jilbab, diejek. Padahal rambutnya tidak ada uban, tapi dia memutuskan untuk pakai hijab. Ini tasbih kemana-mana, ini tidak pernah lepas. Kemana-mana tasbih itu dia bawa. Almarhum ibu Umi, alhamdulillah. Jadi Umi tidak pernah mondok di mana-mana. Tetapi Umi dilahirkan dari orang tua yang beriman dan berilmu. Walaupun umur 36 tahun, Umi ingat, ya, setiap malam ibu Umi itu cerita tentang 25 Nabi. Cerita bagaimana ketika kita dimulai masuk kubur, ketika kita itu baru dimasukkan, lalu kita diceritakan semua tentang api neraka. Ya, dan almarhum ibu Umi umur 36 tahun sudah berhijab, bukan karena uban. Rambutnya hitam mayang, bahkan waktu dia meninggal pun dia sulit Umi cari ubannya. Saking cantiknya almarhum ibu Umi, ya. Dan dia tidak pernah tinggal tasbihnya, Masya Allah. Ya, tidak pernah tinggal tasbihnya di umur 36 tahun. Dan Allah memanggilnya. Ya, di usia 55 tahun Allah memanggil. Karena dia orang baik dan dia sering bersedekah. Banyak yang dia asuh anak-anak orang di rumah, ya. Disekolahinya. Dia samakan dengan Umi. Kalau baju Umi ganti, baju yang dia asuh anak itu diganti. Umi beli tas 60.000, anak asuhnya pun 60.000. Disekolahkan di tempat yang sama. Mungkin sekarang almarhum ibu Umi itu sudah di surga Allah karena banyak dia membantu orang. Jadi Umi tidak mondok, tidak ada lulusan pesantren, tetapi Umi di pondok surgaku, rumahku, yaitu rumah orang tua Umi. Dan alhamdulillah, mungkin apa yang Umi bicarakan saat ini, orang tua Umi, almarhum ibu Umi mendapat amal jariah sejak Umi kelas 3 SD. Umi ingat almarhum ibu Umi itu selalu sholat tahajud. Jadi sudah jadi kebiasaan kamar ibu Umi itu di atas, Umi di bawah. Kalau terdengar, dulu kamar mandi tidak di atas, kalau terdengar suara tangga turun kaki ibu Umi pasti kebangun juga, ikut sholat tahajud dengan ibu Umi. Ya, ikut sholat tahajud. Umi kelas 3 SD waktu itu kalau nggak salah. Karena dibiasakan dari kecil, ya, orang tua Umi tahajud. Dan yang Umi salut lagi dengan orang almarhum ibu Umi. Dulu almarhum abah Umi, ya, dia diberikan kepercayaan memegang somel. Dan dia, ya, alhamdulillah yang nama makanan kaleng, buah-buahan itu selalu ada. Dan sering pulang malam. Tapi almarhum ibu Umi tidak pernah marah, sabar betul. Dan juga almarhum abah Umi tidak pernah juga jadi pemarah. Walaupun kadang-kadang maaf ya, bukan kita macam-macam kalau orang laki-laki yang lagi punya uang kelakuannya, ya macam. Tapi almarhum ibu Umi tidak pernah marah. Inilah ahli surga, ya. Kalau zaman sekarang apa? Ada masalah dengan suami, carinya apa? Handphone. Kalau suami lagi berkelahi dengan suami, handphone. Harus orang tua bikin status di media sosial. Nanti giliran suami banyak uang, ya giliran suami ini bikin lagi status bahagianya dengan suami. Inilah ciri-ciri wanita ahli neraka. Nah, coba kita biasakan secret life dengan public life kita itu sama. Ketika di public life kita melihat
jati diri kita, ya. Dan ketika kita bisa melakukan kebaikan di public life kita, di dalam rumah pun kita buat seperti itu juga. Oke? Waalaikumsalam. Semoga saya juga nur cahaya. Makasih Darsain 20 Umi. Oke, sudah nyimak. Jadi yang perlu kita lakukan adalah ketika kita itu bersyukur, kita diberikan Allah nikmat iman. Nikmat yang melebihi dari nikmatnya harta, nikmatnya jabatan adalah nikmat yang paling tinggi adalah nikmat iman. Tanpa iman kita seperti bangkai berjalan. Kita menjaga iman seperti kita menjaga kepala kita. Ya, seperti menjaga kepala kita. Tanpa kepala kita tidak akan bisa hidup. Kalau tanpa tangan, tanpa kaki, tanpa mata, tanpa bisa berbicara, orang bisa hidup. Tapi ingat, tanpa kepala, tanpa iman kita tidak bisa hidup. Ya, Masya Allah. Apa sebutkan nikmat apa saja? Sudah Umi bilang nikmat nafas. Itu nikmat yang paling best. Nikmat nafas adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap hari, adalah nikmat yang paling besar. Allah masih berikan kita kesempatan untuk bertobat. Walaupun kita sudah merasa diri kita dalam ketaatan, ya, kita harus tetap bertobat. Supaya apa? Supaya ketika kita bertemu dengan Allah, yang kita bawa adalah hati yang qalbun salim. Kita bertemu Allah, kita membawa pahala yang kita upayakan ketika di dunia. Kita bangun malam, kita sedekah, kita ngaji, kita puasa, kita persembahkan untuk Allah. Tapi ingat, jangan kita habiskan, ya, pahala kita itu karena menghalangi kita masuk surga Allah, karena kipu, karena sibuk ngurus urusan orang, karena sibuk membahas aib orang, karena sibuk membahas keburukan orang, ya. Umi, bagaimana cara kita bersyukur di dalam Islam? Masya Allah, bersyukur dalam Islam, bersyukur dengan hati, ya. Cara bersyukur kepada Allah, cara kita bersyukur dalam hati, dan kita dapat kita lakukan, kita menyadari sepenuhnya banyak orang seumur kita sudah meninggal, ya, dan kita bersyukur diberikan nikmat iman, nikmat rezeki, nikmat nafas. Bersyukur kita secara lisan mengucap alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum kakak Soleha, kakak Dian, ya. Makasih Agustinar 20 Umi, makasih Komarudin, makasih Yuningsi. Waalaikumsalam juga Nanik Kamtor, ya. Masya Allah, makasih banyak yang udah follow Umi nih, ya. Bersyukur apa cara kita bersyukur? Bersyukur dengan lisan, mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Terus bersyukur dengan tindakan apa? Bersyukur dengan tindakan kita sholat, ya, bersedekah, ya. Terus kita merawat iman kita, ya. Ya benar, kunci kita bersyukur agar kita bahagia. Umi, apa contoh nikmat iman dalam Islam? Waalaikumsalam juga Nurdin. Makasih ya Yurahayu yang 20 Umi. Makasih Yuningsi yang 20 Umi. Sudah Umi bilang, Umi, apa contoh nikmat iman dalam Islam? Banyak sekali contoh nikmat iman ini dalam Islam, sayang. Aduh, jangan bergabung, ya. Waalaikumsalam juga Nor. Yang belum follow Umi, coba follow Umi dulu, ya. Coba follow Umi dulu. Iya, follow Umi dulu, jadi senanglah Umi, hati Umi nih kalau banyak yang follow. Waalaikumsalam Umi, bagaimana berbakti kepada orang tua dan suami sudah meninggal? Nah, Umi sudah bilang, Umi kalau soal berbicara orang tua ini Umi pasti nangis, ya. Untuk kita berbakti kepada orang tua dan suami yang sudah meninggal, ketika orang tua kita masih hidup, dia perlu kita telepon, dia perlu kita kunjungi, dia perlu kita kasih berita. Kadang kita beli makanan, ya, kadang kita beli dia minuman. Nah, Umi kalau soal bicara orang tua ini Umi gak bisa, Umi pasti nangis. Ya Allah, ya. Berbaktinya kita cukup mengirim doa, sedekah atas nama orang tua kita. Begitu juga dengan suami. Ketika suami kita masih hidup, kita masak, kita mengurus pakaian minumnya, ya, kita berbakti kepadanya. Tapi ketika suami kita sudah tidak ada lagi, orang tua kita tidak ada lagi, yang harus kita lakukan adalah mengirim doa, bersedekah dengan menyebut atas namanya. Itulah cara kita berbakti. Terus bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, ingat,
Apapun yang kalian lakukan di atas dunia, suami kalian dihisap. Ini banyak itu Umi lihat ya. Ada orang yang bilang sayang sama suaminya, tapi dia masih bergibah di media sosial. Ya, suami sudah meninggal. Terus dia bilang sayang, rindu posting kuburan suaminya, ya. Tapi dia membuka aurat, itu tanda dia tidak sayang dengan suaminya. Suaminya dihisap. Jadi kalau kita sayang dengan suami kita ini dihisap atas kelakuan kita. Kita membuka aurat, suami kita dihisap. Yang sudah meninggal ya suaminya ini tadi pertanyaannya. Kita bergibah, suami kita juga dihisap, disiksa. Nih ngomong sayang suami tapi bergibah di atas dunia. Ngomong sayang suami tapi apa suuzon dengan orang. Ya. Makanya Umi harus banyak-banyak bersyukur. Mungkin kalian yang tinggal suami itu ujian kalian. Umi pun tidak tahu. Nah ini suami Umi mau berangkat 1 minggu. Ini kan karena dia tinggal ada kerjaan. Ya. Nah kalau kita bisa dia nelpon. Tetapi kalau ditinggal mati tidak bisa kita dengar suaranya. Tidak bisa kita dengar suara desah napasnya. Tidak bisa kita lihat wajahnya dengan visi atau video call. Nah maka kita harus bersyukur kita masih duduk di sini, masih bisa melihat orang tua kita, masih bisa melihat suami dan istri kita, bersyukur. Jangan sampai kita nanti menyesal seperti Umi. Ya, sibuk nyari duit, sibuk dulu mencari duit. Diberitakan almarhum ibu Umi sakit, Umi tunda keberangkatan. Umi kalau soal cerita tuh Umi nangis. Ya. Makasih Santanisa udah 10 ya, makasih ya. Jadi supaya kalian jangan menyesal selagi ada orang tua kalian, berbaktilah ya. Kalau suami bisa kita ganti misalnya, tapi kalau orang tua tidak bisa selamanya dia menjadi jalan surga kita ya. Ridho orang tua, ridho suami, dan juga ridho Allah. Oke? Waalaikumsalam. Umi bukan ustadz. Assalamualaikum ustadz. Ya, makasih ya. Apalagi nikmat iman, nikmat untuk berdoa, nikmat untuk beribadah, nikmat melakukan ketaatan, itu nikmat iman ya sayangnya. Makanya kita banyak-banyak bersyukur kalau kita ini masih diberikan Allah nikmat, masih diberikan Allah kelapangan hati, masih Allah luaskan hati kita untuk saling memaafkan dan meminta maaf. Teruslah kita berbaik sangka kepada atas ketetapan Allah, dan jangan kita pernah lelah atas yang telah Allah tetapkan untuk kita. Dan berbaik sangkalah selalu kepada ujian Allah yang menghampiri kita. Allah tidak pernah meninggalkan sedikit pun perasaan kita, perasaan pada hambanya. Allah tahu kita sedih, Allah tahu kita sakit, Allah juga merasakan itu, ya. Dan Allah tahu hati kita kecewa, hati kita hancur. Karena itulah Allah beri ujian, karena Allah ingin menegur kita, Allah ingin menyapa kita agar kita lebih lama berdoa, agar lama sujud kita. Ya, coba kamu rasakan, ya, sebagian sesekali ketika engkau sujud bermanja-manja dengan Allah. Ya, karena apa? Karena ujian yang menyapa kita, menghampiri kita, ya, yang kita rasakan itu memang Allah mengambil sebagian kebahagiaan kita, namun hanya jiwa-jiwa yang terpilih, hanya jiwa-jiwa yang istimewa ketika di atas dunia dia diberikan Allah ujian, ya, dirundung kesedihan, maka engkau akan paham, ya, bagaimana dirimu harus pulang. Kamu kembalikan seluruh kesedihanmu hanya kepada Allah. Bersujud di sejadamu, curahkan segala kesedihanmu, ya. Curahkanlah segala apa yang engkau rasakan kepada Allah. Mintalah ampunan kepada Allah, bukan bercurhat di media sosial, ya. Jangan sesekali kita curhat ke media sosial, tapi curhatlah kita kepada Allah. Masya Allah, batuk, minum dulu ya. Waalaikumsalam. Apalagi pertanyaan, insya Allah Allah akan tersenyum dan membelai diri kita ya. Iya. Makanya kita ini seperti apa ya? Seperti petualang, bertualang.
kadang naik gunung, kadang turun gunung, kadang melewati sungai, kadang kita berenang. Ya kita seperti petualang hidup kita. Kadang kita meniti jembatan yang rapuh, kadang kita meniti jembatan yang itulah perjalanan hidup kita. Ya, makanya kita harus kuat dalam menjalani hidup. Karena Umi sudah pernah bilang, hidup ini adalah perjuangan. Ya, perjuangan untuk beribadah, perjuangan untuk kita taat, berjuang untuk kita mencari ridho suami, berjuang untuk mencari ridho Allah. Ya, semoga kita nanti ketika kita mati kembali dengan Allah dalam keadaan membawa hati yang qanaah, hati yang bersih, ya, hati yang apa? Hati yang qalbun salim, ya. Oke, ada pertanyaan tidak? Kita selingi dengan selawat. Ya, kalau kita ingat gini, siapa yang akan menolong kita ketika kita di yaumil kiamat? Kalau di dunia kita mempersiapkan segala sesuatu itu harusnya di akhirat kita juga harus mempersiapkan. Jadi kalau ada acara pesta bersiap, beli baju baru, ya, beli sepatu baru, beli jilbab baru. Selalu penting number one untuk mempersiapkan urusan dunia, ya. Tetapi coba siapa nanti yang akan menolong kita ketika kita di yaumil kiamat? Bahkan ketika kita diberikan kesusahan dunia, tidak ada apa-apanya dibandingkan kesusahan akhirat, ya. Kalau kesusahan kita hidup di dunia, kita masih bisa baring, ya, tak mau duduk kita baring. Kalau kesusahan dunia, kalau susah dunia buka TikTok kita ketawa, ya. Kalau lagi sedih, Umi kalau lagi ada perasaan yang sedih, Umi buka TikTok, terhibur Umi lihat TikTok lucu-lucu. Tapi kalau di akhirat siapa yang menolong kita? Ya, ada ke sana mall tidak ada. Nah kalau kita ini di dunia kita susah, kita pesusah pergi ke mall, pergi karaoke, ketemu kawan, hilang susah kita. Nah kalau kesusahan di akhirat, kita minta tolong ke siapa? Adalah amal ibadah kita, ya. Kalau kita susah di dunia masih ada keluarga, masih ada teman, masih ada sanak keluarga yang mendengarkan kesusahan kita. Ya paling tidak kita curhat. Tetapi ketika di akhir siapa yang mau mendengar menolong kita? Tidak ada. Umi kita tidak tinggal sama suami tapi suami selalu ridho, gimana ya Umi? Umi kita tidak tinggal sama suami tapi suami selalu ridho, gimana? Maksudnya apa? Boleh Twin naik ya, Umi undang ya Twin ya. Umi cabut dulu. Umi nih kalau orang bertanya sama Umi, terus kalau pertanyaan itu terputus-putus, Umi ini galau bacanya. Iya galau Umi. Terima kasih Umi telah saya kenal Umi dan mendengar wajah Umi bikin hati adem. Masya Allah, Alhamdulillah. Umi juga senang kalau yang mendengarkan Umi ini paham. Ya, Masya Allah. Boleh Twin tadi naik. Ya jadi kalau kita merasakan kesusahan dunia, banyak sibuk susah dunia, bisa tidur. Tidak mau mata tidur, pergi keluar jalan-jalan, cari keluarga, cari teman. Bisa. Tapi kalau di akhirat siapa yang menolong kita? Siapa yang akan menolong kita dalam kubur? Kalau kita susah di dunia, susah pula di akhirat karena tidak memaafkan orang. Ya, siapa yang akan menolong kita di padang mahsyar kalau tidak amal ibadah kita, kalau tidak Al-Quran? Dan siapa pula yang akan menolong kita ketika kita berada di neraka? Adalah teman yang soleh dan soleha, anak yang soleh dan soleha. Ini yang akan menolong kita di surah As-Saffat ayat 53-57. Dijelaskan di situ, ahli surga Allah izinkan untuk pergi ke neraka untuk menolong sahabatnya, untuk menolong temannya, untuk menolong pasangannya, untuk dia angkat ke surga Allah. Di surat As-Saffat kalian buka ayat 53-57. Ya, jadi jangan sibuk lagi kita. Sibuk kalau ada masalah dunia, sibuk prepare. Tapi tidak kita prepare masalah akhirat. Yang penting itu kita minta ridho orang tua, ridho suami, ya. Tadi ada yang mau bertanya tapi Umi tidak paham pertanyaannya apa. Ya, apa itu pertanyaannya Umi tidak paham, ya. Jadi makanya Umi suruh naik. Kalau tidak ada Umi cucuk lagi mic-nya. Oke. Kita selanjutkan, sudah berapa waktu Umi? Sudah 46 menit. Kita selawat dulu lah. Yang mau bertanya silakan masuk, tidak mic Umi ya, mic
mikrofon Umi. Kita selawat. Makasih Gegertin. Kemarin ada masalah, saya ada anak tiri, kami ada anak tiri, suami tinggal sama suami selalu ridho. Kemarin ada masalah, saya ada anak tiri, suami tinggal sama suami. Maksudnya apa ya? Suami selalu ridho. Nah ini yang makanya Umi suruh Twin Lestari itu naik, biar Umi paham. Ini kemarin ada masalah, saya ada anak tiri, suami tinggal sama suami selalu ridho. Nah kan nggak ada ujungnya. Suami tinggal sama anak tirinya anak siapa? Hah? Lis sekarang ini punya suami, Twin ada suami, tapi tidak satu rumah, LDR gitu. Kalau suami selalu ridho ya sudah. Atau anak Lis yang diasuh, anak suami ya pastilah ridho anak dia, ya pasti ridho. Kalau sudah suami ridho sudah. Terus Lis tinggalnya sendirian. Yang penting ridho suami. Kan ada telepon, ya bisa kita menelpon, bisa kita lebih silaturahmi, ya. Kalau kuncinya kalau sudah suami ridho, alhamdulillah. Umi pun seperti itu juga. Diajak suami makan, Umi ridho dak bi. Makasih ya, ucap terus. Walaupun itu sudah menjadi kewajiban dia, tetapi Umi tetap mengucapkan terima kasih. Oke, kita selawat Jibril. P-Joy, nikmati kelezatan mewah biskuit gandum. Boleh yang mau bertanya naik silakan. Umi makan permen dulu ya. Bismillah. Maksimalkan momen rileksmu dengan P-Joy. Stick with pleasure. Tersedia kemasan. Makasih ibumu 12 yang 20 Umi. Yang baru bergabung silakan buka YouTube Umi Farida Rahman Al-Haddad, atau ada media sosial Umi yang Umi sematkan ebok Umi ya, Farida Rahman. Sama-sama Twin sayang. Ayo kita selawat. Sama-sama biar murah rezeki kita, biar lapang hati kita. Makasih Sam Ipudo, Masya Allah. Makasih hadiahnya Sam. Barakallah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta samsun, anta badarun, anta nurun faqad nuri. Anta samsun, anta badarun,
mumajjad ya imaman kiblataini. Masya Allah, Umi balas dulu komentarnya. Makasih Agus Barian yang udah follow Umi dan membagikan live Umi. Makasih Siti Mariati. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh, kenapa seperti ini? Senggol, ya. Waalaikumsalam Musiadi. Waalaikumsalam juga Oma Adan. Oke. Jadi nikmat iman itu melebihkan nikmat yang lainnya, melebihkan nikmat harta, nikmat hidayah. Nikmat iman sama dengan nikmat hidayah. Ya, iman dan hidayah tidak bisa dibeli. Kalau bisa dibeli maka banyak orang yang menjadi taat. Ya, nikmat iman dan nikmat hidayah itu hanya hak prerogatif Allah. Ya. Dan menjadikan kita untuk selalu bertobat kepada Allah, karena Allah masih memberikan kita waktu, memberikan kita. Nama YouTube-nya Farida Rahman Al-Haddad, ya. Kalian bisa lihat kajian-kajian ilmu ulmi, ya, yang sudah lewat atau ada di e-book. E-book Umi itu Umi sematkan di samping kiri YouTube TikTok Umi, ya, ada di situ. Ada di situ alamat e-book Umi dan profilnya. Ya, e-book. Kalau Umi sebutkan nanti kan nggak boleh pelanggaran, ya. Jadi kalian bisa lihat, ya, silakan. Ya, makasih. Jadi sampai di sini ada pertanyaan lagi atau tidak? Ya. Yang mau naik silakan, yang mau naik ya silakan. Insya Allah kalau ada yang bertanya tentang kajian ilmu hari ini ataupun kajian ilmu yang sudah terlewat boleh, ya. Kalau Umi bisa jawab, Umi akan bantu jawab, ya. Dan kita ingin sekali kalau kita belajar ini karena kita selalu ingin menyibukkan diri kita, ya, untuk selalu beramal soleh, sibuk mempersiapkan akhirat kita. Kita tidak ingin susah di dunia, susah di akhirat. Kalau susah di dunia kita bisa banyak minta tolong teman, minta tolong suami, ya, minta tolong istri, ya, minta tolong orang tua, adik, kakak. Tapi kalau susah di akhirat tidak ada yang menolong kita kecuali sahabat yang soleh dan soleha, ya. Dan kita agar kita nanti bertemu Allah tanpa hisab, ya, karena kita harus banyak-banyak bertobat. Yakinkan diri kita kalau setiap 24 jam yang kita lewati tidak ada lagi dosa yang kita lakukan, ya. Dan ingat, pertolongan Allah itu sangat luas. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Masalah yang paling besar, penyakit hati yang paling besar, bukan itu iri dan dengki. Penyakit hati yang paling besar adalah ragu terhadap keputusan Allah, ya. Orang yang ragu terhadap keputusan Allah itu termasuk penyakit. Makasih udah follow Umi, ya. Jadi ingat, pertolongan Allah itu sangat luas dan kita yakin Allah selalu memberikan setiap ujian itu Allah beri jalan keluar, ya. Dan ingat juga ketika kita diuji bukan kita sendirian, banyak orang diuji, ya. Memang kita duduk di dunia ini untuk diuji. Terus kita semangat berjuang untuk menggapai ridho Allah karena hidup ini ada perjuangan. Allah yang memilih pundak kita, Allah yang memilih bahu kita untuk Allah uji. Dan bukan itu saja yang Allah beri, Allah beri juga kita semangat. Allah beri juga kita kesempatan untuk mencari solusi. Tidak ada kita hidup di dunia ini istirahat dengan ujian, ya. Kita harus tetap berjuang dengan takdir kita masing-masing. Selagi kita hidup, kita tidak akan pernah istirahat dengan ujian Allah. Karena kita masih hidup di dunia, makanya Allah uji, makanya ada takdir. Kalau sudah tidak ada lagi takdir, kita mati, ya. Kalau orang itu dipanggil Allah karena sudah tidak ada lagi catatan takdir yang harus dia jalani, maka Allah memerintahkan malaikat Israil untuk mencatat. Nih misalnya, ini catatan buku Farida Rahman 1 bulan ini. Misal ke depan, tidak ada lagi catatannya, tidak ada lagi yang harus dia lewati, dipanggil Allah. Jadi bersyukur kalau kita ini duduk di dunia masih ada takdir yang kita lewati. Orang yang paling pandai itu ketika diberi umur panjang dia beramal soleh, ya. Tapi ketika Allah memudaratkan, dia diberi umur panjang tapi dia tidak mendapatkan hidayah. Auzubillah, ya. Kenapa tidak ada istirahat?
orang muslim, tidak ada. Ya, istirahatnya nanti ketika di amal alam barzah, ya. Karena apa? Kehidupan dunia ini hanya senagurau, hanya sesaat, hanya transit saja. Lama kita orang yang dikubur di alam barzah daripada kita hidup di dunia. Kita mungkin yang panjang umur 150 tahun bisa hidup. Tapi di alam barzah sudah ada ratusan tahun orang yang hidup. Mati di dalam alam barzah. Dan ingat juga, mati itu tidak harus sakit, tidak harus tua, ya. Orang mati tidak harus sakit atau tidak harus tua. Banyak juga yang mati itu anak kecil, bayi, dan banyak juga yang mati tidak lewat sakit, langsung Allah cabut nyawanya. Maka sebelum kita mati bersiap kita, lalu maghfiratan ba'dal maut, ya. Kita bertobat ba'dal maut. Astagfirullahalazim. Waalaikumsalam Kak Dian. Ida lihat selalu Kak Dian selalu ada di lab Ida ini, nampak. Makasih banyak Kak Dian sayang, ya. Kak Soleha, ya. Makanya kita selalu berdoa supaya kita ini dilembutkan hati kita. Ketika kita mati, kita membawa hati yang diridhai Allah, radiyata mardiyah, ya. Karena hidup ini hanyalah sebentar. Sebentar, cuman tempat transit saja. Yang lama kita bermuara ke surga atau ke neraka Allah. Kita yang memilihnya. Oke? Waalaikumsalam Nurulia Nelly. Makasih Nawawer ya. Neuser yang udah Umi. Silakan yang mau bertanya. Yang mau bertanya boleh naik. Yang mau bertanya, kalau mau bertanya yang di tok-tok, Umi akan cabut soundcardnya agar yang di e-book Umi dengar, ya. Ini aduh gimana ini, banyak yang mau naik, ya. Nggak sempat Umi kalau ngadain yang aneh-aneh. Yang Umi izinkan naik adalah yang betul-betul mau bertanya. Umi bagaimana? Aduh gimana ya ini, Yuningsi naik mau? Yuningsi ada suaminya sebelah. Apakah suaminya bekerja? Yuningsi mau tidak naik Umi undang? Mau bertanya dek, gimana cara menjaga keimanan kita agar tidak naik turun? Oh iya, bukan kakak saja. Untuk kita menjaga keimanan kita supaya tidak naik turun. Ini kakak Ida jawab dulu yang pertanyaan ini, ya. Pertanyaan tak kerja Umi. Nah ini sekarang Yuningsi mau Umi panggil naik, ya. Umi undang Yuningsi, ya. Tunggu Umi cari dulu. Umi apa ya? Bentar. Umi undang ya, Yuningsi. Nih, Rima. Sini naik, Umi lepas ini. Ini ada pertanyaan. Makasih yang udah membagikan lab Umi, ya. Silakan Yuningsi. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Umi. Silakan Yuningsi, apa tadi pertanyaannya? Biar didengar yang lain. Iya kan itu saya punya suami ya udah berbulan-bulan tidak kerja. Terus gimana gitu saya menyikapinya? Oh ini, aduh nih, tersenggol lagi. Tunggu ya, ini FB-nya. Ya kalau suami tidak bekerja, sudah berapa lama tidak bekerja? Adalah 9 bulanan. Tidak bekerja terus, yang memberi nafkah Yuningsi, ya? Iya saya kerja. Kerja. Apa memang tidak ada jalan kerjaan atau gimana? Sebelumnya kerja, ini karena tidak ada kerja lagi. Sebelumnya sih kerja tapi dia keluar nggak tahu kenapa itu. Tapi nggak mau cari kerja lagi sih. Oh jadi ya ini sebenarnya banyak juga pertanyaan seperti ini, ya. Karena dia tidak mau bekerja mungkin karena tidak ada pekerjaan yang cocok untuk dia, atau karena memang dia malas, atau memang tidak ada semangat, atau juga bisa jadi ya karena dia merasa dia tidak bekerja, anaknya ada yang memberi nafkah, ya.
Jadi untuk menyingkapinya memang kita harus mensupport suami kita agar kita kasih tahu pelan-pelan bahwa dia harus bekerja, harus berusaha untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarganya, keluarga kecilnya. Tapi kadang suami itu kan dia punya niat untuk membantu. Tapi kadang keadaan, ya, kadang ada Tapi kerja. Umi, maaf ya saya ganggu itu. Kalau saya nyinggung masalah pekerjaan, dia itu juga nggak terima gitu, suka marah. Iya, memang seperti itu. Dia tersinggung lah kalau dia tidak bekerja. Untuk terus ya Twin nggak bisa masuk. Kalau dia tidak bekerja, terus kita minta dia untuk bekerja ya dia marah. Ya harus pelan-pelan. Mungkin dia juga sedang berpikir atau memang dia orang yang malas. Sudah berumah tangga sudah berapa lama? Dari tahun 98 saya nikah. 98 kalau sini ya sudah 20 tahun. Selama ini kan dia bekerja kan? Karena saat ini saja dia tidak bekerja kan? Ya dari dulu kadang kerja, kadang enggak gitu. Jadi kan enggak punya pekerjaan tetap lah. Iya, kan kita sudah memilih dia, kita sudah tahu dari awal dia tidak mempunyai pekerjaan tetap. Nah, kalau dia sekarang mungkin ya laki-laki apalagi kalau sudah tua dia kadang-kadang sudah apa ya, ada rasa rasa lelah, kadang tidak kuat badannya, tidak sekuat dulu lagi. Nah, bisa menyebabkan dia juga jadi kurang semangat untuk bekerja. Atau Itu mungkin Umi, keadaan maaf ya. Kadang saya sering lah minta cerai gitu sama dia, apa itu saya dosa gitu. dosa lah. Ini banyak sekali istri ya. Ini sudah Umi bilang, banyak sekali istri kalau suaminya tidak ada kerja bikin status menyerah. Bikin status kalau suaminya tidak ada pekerjaan bikin statusnya galau-galau, menyerah. Banyak bukan Yuningsi, ya. Mulai minta cerai. Berdosa. Kita apalagi hidup sama dia sudah lama ya, banyak yang kita lewati, ya. Lebih baik nggak usah punya suami yang tidak bekerja juga. Ya, untuk apa? Iya, Banyak kadang juga sekali saya berpikir seperti itu. nanti dulu Yuningsi. Terus Ya, bukan Yuningsi aja nanti kalau sudah ada suaminya pekerjaan, waduh mesra-mesra, nge-share enggak foto lah. yang indah-indah. Ini salah. Nah kita ini mempunyai suami untuk beribadah. Walaupun suami kita itu tidak bekerja, kita tetap menghargai dia. Dan kita Iya, tidak boleh merasa diri kita yang paling hebat di dalam rumah tangga. Ya karena kita yang membiayai mungkin dia mau bekerja, tapi keadaan yang tidak memungkinkan. Apalagi laki-laki ini kalau sering kita singgung masalah keburukan, kejelekannya, dia memang mudah marah. Ya, iya, bukan ini saja. Ya, Umi juga mengalami ada seperti itu. Tapi Umi kadang kasihan. Tetapi Allah memberikan kita kemudahan, walaupun suami kadang tidak bekerja, ya, tapi Allah berikan kelapang, ada jalan rezeki lain. Nah, buktinya ketika dia ada kerjaan, dia ingat juga memberi nafkah untuk keluarganya. Seperti itu ya. Jangan ini istri-istri banyak. Kalau sedang suaminya ada uang, wah bukan main dipuji-puji suaminya sayang. Tahu-tahu nanti kalau suaminya tidak ada kerja mulai status Facebooknya galau-galau. Ya sayangnya jangan ya sayangnya. Janganlah minta bercerai gara-gara suami tidak ada pekerjaan. Kasihan. Yang ya. kasihan itu Saya anak. kan udah lama itu bertahan. Ya, Umi rasanya gimana? Hati itu rasanya sakit, Umi. Berarti tidak ikhlas. Coba Yuningsi ikhlas. Ya mencari nafkah, Iya, membantu suami. Itu dapat pahala. Sama iya, juga dia syahidah. Tapi kalau ke ini Umi rasa Yuningsi tidak ikhlas sayang. Ya, Umi bekerja pun tidak nikmat jadinya. Capek kerja banting tulang, bagi makan anak, bagi makan suami. Suami tidak bekerja. Ya, bukan cuma Yuningsi, kita sama-sama. Umi juga ini yang berbicara ini. Kadang suami Umi ada kerja, kadang tidak. Ya dia sudah jadi suami kita, masa mau kita buang? Masa mau kita ganti? Ya, jangan sayang. iya. Kita menikah itu karena apa? Karena kita ingin mencari surga Allah. Kalau sekarang nggak baik, bagaimana mendapat surga Allah kalau kita yang kita lakukan itu tidak ikhlas? Yuningsi capek, uang Yuningsi habis. Ya mungkin saat ini dia dalam keadaan terpuruk, tidak ada pekerjaan, ya kita tetap support, tetap kita perlakukan dia dengan baik, tetap kita perlakukan dia dengan apa ya, dengan seperti suami. Umi walaupun suami Umi tidak ada kerjaan ya, maaf ya, Umi tetap tidak pernah berubah, masak tetaplah seperti itu. Kopi tetap selalu ada. Jadi bukan Yunisi tidak sendirian.
Ya Umi juga yang berbicara di sini ya. Ya, Tetap terima kasih Umi ya. orang yang laki-laki yang tidak bekerja dia mudah tersinggung. Nah, Umi jaga. Bahkan Umi, waktu Umi pesta anak Umi, suami Umi dalam keadaan tidak punya uang. Umi supaya suami Umi itu tidak, ini Umi pengalaman Umi, supaya suami Umi itu tidak merasa down atau malu, ATM Umi ini Umi bagi ke suami Umi, belanja dia yang gesek. Karena Umi bawa sepupu Umi, biar dilihat sepupu-sepupu Umi bahwa yang bayar itu suami Umi. Nah, begitu cara Umi memuliakan suami Umi. Nah, kalaupun misalnya lebaran ya, lebaran Ya. ada Allah berikan Umi rezeki. Suami Umi tidak beli baju Umi, sering Umi belikan baju dia. Nah, besok dia pun seperti itu juga. Kalau dia ada uang, dia juga tidak pelit dengan Umi. Masa gara-gara suami tidak ada uang kita minta cerai, bikin status galau-galau? Tidak, bukan ini sendirian. Ini ada lagi satu contoh, ahli surga sudah meninggal ya. Masih Bibi Umi. Waktu itu suaminya kerja di Bodrek ya, manajer. Dan dia diberhentikan dikasih uang tolak. Bukalah warung besar. Karena tidak bisa mengendalikan ekonomi uang itu, akhirnya bangkrut. Akhirnya sakit lagi suami itu. Yang dulu kaya, yang mulia jadi bangkrut. Akhirnya istri ini mencuci baju dari rumah ke rumah, termasuk mencuci baju rumah Umi. Tapi Masya Allah Umi ingat Ibu Umi berkata seperti ini. Dia mencari makan untuk masuk dari pintu satu pintu kedua untuk mencuci baju, memberi makan suami dan anak-anaknya. Terus dia tidak lupa dia membeli rokok suaminya. Sampai almarhum Ibu Umi bilang, ya Allah di surga ya, bukan cuma makan minumnya saja, dia pentingkan juga rokok suaminya. Itu apa sih rokok? Tahan dia kadang minjam uang ke tempat almarhum Ibu Umi, minjam uang, yuk beli rokok. Dia ikhlas, ini jadi ahli surga wanita ini ya. Jangan ada rasa ingin berpisah karena suami tidak ada pekerjaan, jangan. Ini banyak kalau lagi suami tidak ada kerjaan, bukan Ningsi saja, banyak ya bikin status galau-galau menyerah, berpisah lebih baik. Aduh, nanti kalau suaminya banyak uang, postingannya bucin ya, cinta-cinta ya. Masya Allah, jangan seperti itu ya sayangnya. Tetap kita muliakan suami kita ya, walaupun dalam keadaan tidak ada uang tetap suami itu harus kita hormati ya, harus kita layan. Walaupun tidak ada Umi, walaupun tidak ada uang suami Umi, tetap di meja makan Umi itu harus ada makanan. Masya Allah, Allah selalu berikan kemudahan. Makanya Umi bilang dengan suami Umi kemarin ya, baru Umi, walaupun sekarang dulu Umi sudah berkilauan dengan harta, tapi saat ini Bi, walaupun kadang tidak ada uang, tidak pernah merasa susah ya, karena Allah memberikan kehidupan yang sudah berkah. Tetap walaupun cuman sayurnya sedikit, lauknya sedikit, tetap ya sebelum dia datang Umi sudah masak supaya dia merasa dihargai sebagai seorang suami. Karena kita ini hidup cuma sesaat. Apalagi yang kita cari kalau tidak ridho suami dan ridho Allah. Doakan suaminya dapat pekerjaan. Ya sayang ya? Oke? Yuningsi yang sabar ya. Mulai sekarang ikhlas ya Yuningsi ya. Ya Umi, Ya, terima kasih ya. suami ya Yuningsi ya, biar dapat pahala Ya, saya. Nanti ya, saudara capek bekerja di atasnya, terus tidak dapat apa-apa. Tapi coba niatkan, ya Allah, mintalah aku ikhlaskan hatiku, ya Allah, ampunkanlah kehilapan aku kemarin, ya Allah, agar menjadi ladang ibadah untukmu ya sayang ya. Oke ya, sayang? ya. Terima kasih Umi. Sayang, Assalamualaikum. semangat ya. Mungkin ini jalan surga Yuningsi ya sayang. Ya, Amin. Makasih ya sayang ya. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ini Umi. semangat Yuningsi. Ya bisa Ya, turun Yuningsi, bisa turun sendiri atau Umi yang turun nih. Umi kadang-kadang mau nurun nih malah nggak bisa. Yuningsi bisa turun sendiri ya. Bisa sayang. Oke, sekarang ini tunggu dulu Umi turunin dulu. Sekarang Umi mau jawab pertanyaan dari yang aplikasi sebelah ya. Ini pertanyaan dari Kak Dian. Kak Dian tadi bertanya, Dek mau tanya, suamiku kerja tapi kebanyakan duit buat nanti Umi balik lagi ke sini ya. Umi ke sebelah dulu ya. Oh ya, nanti Umi apa ya?
supaya iman kita tidak naik turun, Kak Haja di Kak Dian, ya. Yang pertama kita harus berdoa kepada Allah. Kadang jangan Kakak, saya pun Ida pun kadang seperti Uja. Itu juga kadang ada rasa malas membaca Al-Qur'an, ya. Kadang ada rasa malas untuk belajar, tapi supaya iman kita tidak naik turun, kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, supaya iman kita tetap, kita paksa hati kita. Dan jangan salah mencari teman, Kak. Ini kalau kita mau kita berhijrah, doing istiqomah, kita harus cari orang yang juga sama-sama berhijrah, sama-sama mencari ridho Allah. Nah, kalau kita duduk di tempat orang yang salah, ya berteman dengan orang yang sibuk ke sana, sibuk ke sini, sibuk di luar rumah, bagaimana kita mau iman kita tetap naik? Pasti turun. Karena kesibukan kita, jadi lingkungan bisa juga menyebabkan iman kita itu turun. Dan untuk kita menjaganya, kita harus selalu berdoa kepada Allah yang pertama. Yang kedua, kita harus paksa niatkan dalam hati untuk berubah. Dan ingat, ada Allah yang melihat kita. Yang membuat kita kadang-kadang, kita banyak lihat ketika orang itu berhijrah, pakai pakaian syar'i, kita lihat dia taat, tahu-tahu tidak taat lagi. Di Jambi ada. Umi senang betul lihat dia pakai syar'i. Terus dia, aduh bagus sekali caption-caption. Sekarang, auzubillah, joget-joget di TikTok, pakai baju lingerie. Auzubillah, itu ada di media sosial Umi. Ya manggil mami pula dia. Ya, padahal punya suami. Berjoget-joget, pakai rambut pirang. Bu tidak pakai syar'i lagi, kasihan Umi. Itu bukan turun lagi. Allah cabut hidayahnya. Masya Allah, masih kita cuma naik turun saja. Kita doa, ya Allah Kak, semoga kita ini tetap saling tarik menarik menjadi ahli surga. Ya Yuningsi sayang, jangan air semangat ya sayang ya. Ya, semoga jadi ladang amalmu ya sayang ya. Ya, jadi jangan ya, kalau kita mau mencari hidayah supaya iman kita jangan turun, kita cari lingkungan, tetap dengar kajian ilmu, itu juga nasihat ya. Melihat orang yang bertakziah, cerita tentang kematian, itu juga membuat iman kita tidak akan turun ya kakak sayangnya. Oke, ini Umi naik ya. Oke, naik aja lah. Umi kebanyakan duit banyak online, tapi Mama Lela jualan. Mama Lela mau naik. Susilawati Mama Lela Umi undang. Susilawati Mama Lela, mana Susilawati tadi? Mana ini? Siapa namanya tadi ya? Mama Lela naik saja. Susilawati naik. Gak ketemu pula nama Susilawati di sini. Berarti Susilawati belum follow. Silakan. Assalamualaikum. Mama Lela dari mana? Waalaikumsalam, dari Bekasi Bunda, Umi. Mau tanya apa sayang? Kalau kemarin kan udah bertanya suami jujur ya. Sekarang ini kan lagi ada masalah lagi nih kemarin ya Mi ya. Cuma gimana ya? Pertanyaannya tadi apa sayang? Pertanyaannya kan gini ya, suami saya kan selingkuh Umi, tapi duitnya itu kebanyakan buat selingkuhannya gitu loh Mi. Terus? Setiap ditanya itu kan belum gajian. Terus kan kebetulan kan yang dikerjain suami itu kan kenal sama saya ya. Terus yang punya rumah itu nelpon ke saya, katanya Mbak Mamang gitu panggilannya ya. Mamang itu hari Rabu gajian sekian gitu. Tapi suami pas waktu kan kemarin pulang kampung ya Umi ya. Baru 1 hari gajian itu udah habis, terus dia minta pulang kampung kan saya itu pulang. Tapi udah ngaku nggak punya uang sama sekali. Iya, suaminya kerja di mana? Bangunan Umi, bangunan proyek. Bangunan. Iya. Kerja bangunan pasti. Silakan Pak Aman ya. Makasih Eda Wahid yang sudah follow Umi. Makanya ini udah mulai dari kemarin kan saya nyoba WA ke anak selingkuhannya itu ya. Terus selingkuhannya tuh mungkin kayaknya ngadu ke suami nelpon saya. Tadi ngomong apa katanya? Cuma ngomong nanyain kabar, kata saya kan gitu. Terus habis itu kita udah dari WA itu bahasa suami kan udah nggak enak ya. Jadinya saya udah lagi nggak komunikasi dulu dari kemarin sampai semalam sampai sekarang. Cuma tadi saya cuma ngirimin TikTok tapi tentang ilmu gitu Mi.
Maksudnya tidak komunikasi, tapi tadi kirim kajian ilmu ke TikTok ke suami. Iya, Berarti kita nggak mau ngomong berbicara tentang apa-apa. Contohnya kayak saya ini kan udah nggak pengen minta contohnya kayak keuangan, kayak ngadu begini begitu kan kemarin saya juga ngadu, Pak motor rusak, Pak tabung gas saya hilang. Gitu kan nggak dijawab Umi. iya, itu tadi kita doakan suami kita itu dapat hidayah. Kalau kemarin sampai hari ini tidak ada komunikasi, ya, ya semoga cepatlah berjalan komunikasi. Ya banyaklah seorang istri itu untuk menasihati suami, ya, dia mengirimkan postingan-postingan tentang kajian ilmu supaya kadang-kadang tidak dibaca, kadang-kadang tidak didengar ya oleh suami itu ya. Iya. Mm-mm. Itu semangat ya, tetap kita berdoa kepada Allah agar Allah lembutkan hati suami kita. Sudah Umi bilang, sebagai wanita muslimah, ya sezolim apapun suami kita, sejahat apapun suami kita, tetaplah kita ini menjadi wanita soleha. Ya, apapun yang dia lakukan, kita berharap ya Allah membukakan hatinya, menjauhkan dia dari kemudaratan dan menyadarkan dirinya. Kita pun juga harus sabar, karena ujian kita ini bukan hanya dengan pasangan saja, ada karena ekonomi ya macam ibu, karena ekonomi, karena pasangan, ada karena orang tua, ada karena anak, macam-macam. Itulah kita hidup. Nah, supaya kalau misal suami tidak jujur, ya kita doakan semoga dia dapat hidayah ya. Dan Amin ya Allah. kan bahwa ada tanggung jawabnya, ada anak, ada istrinya ya yang butuh sekali ya nafkah dari dia ya. Jadi kalau dia kerja capek-capek ya, tahu-tahu uangnya habis nggak karuan ya. Iya kita setiap habis gajian denger nih sih kan namanya gini, namanya Pak Nana ya. Nana setiap kerja gajian pasti udah nggak punya duit, ujung-ujungnya minjem sini, minjem sana gitu Bun. Yang saya denger, Umi yang saya dengerin dari Dia teman-temannya. pikirannya itu sudah tidak fokus lagi sama keluarganya ya. Iya. Pikirannya itu sudah terberdua, maka kita Umi hanya bisa menasihati agar Ibu Mama Lela itu sabar ya. Iya, Tetap iya. doakan ya, jangan sumpahi suami. Ini banyak orang yang sakit hati dengan Enggak suami. Umi, saya nggak nyumpahin sih ya Allah, cuma kalau berdoa gini, ya Allah pasti kejujuran itu akan datang, berilah hidayah buat keluarganya dan anak-anaknya. Bagus Paling sekali ya. doa. Bagus sekali ya Allah ya. Jangan lagi minta Kadang-kadang cerai. kita bikin sedekah subuh Umi, biar jujur. Iya sayang, sekarang ini mengadu itu hanya dengan Allah, dengan Umi, nggak apa-apa juga kan karena kita sama-sama seorang sedang saling tukar pikiran, nggak masalah sayang. Doa dengan Allah sayang ya. Doa minta lembutkan hati suaminya, sebut nama suaminya, bilang ya Latif ya. Banyak sekali wanita yang diuji, suami egois, suami jahat. Kebanyakan laki-laki itu kadang dia bawa salah pun dia tidak merasa dia salah, ya kan? Nah, itulah Kadang malah nyari kesalahan kita Umi. iya, itu bukan Ibu Lela, Mama Lela saja, banyak yang jamaah Umi yang seperti ini. Terus ada juga yang bertanya gini, coba dari cara kita melakukan dia lebih lemah lembut, ya jangan terlalu kasar. Terus jangan mudah curiga. Bisa juga alhamdulillah, akhirnya rukun dia dengan suaminya. Ya, mulai kita rubah penampilan kita. Oke, Susilawati. Iya, ini Umi jawab Susilawati. Ini sudah follow Umi atau belum? Biar bisa naik sama ke Ibu Lela. Bagaimana Umi bisa? Nah, terima. Oh, Susilawati sudah mengundang Umi. Ya, Ibu Lela ya. Makasih Ibu Lela saya. Terima kasih Umi nasihatnya Umi. Semangat. Iya, Ya, saya semangat Ibu Lela. Semoga Ibu Lela diberikan kesabaran. Ya, Masya Allah. Silakan Susilawati. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Apa pertanyaannya? Sang Umi kelewat sudah tenggelam. Iya Umi, saya mau tanya, bolehkah kita percaya dengan kayak orang yang bisa melihat garis tangan gitu Umi? Misalnya kayak ramalan hidup, melihat garis tangan, oh ini jodohnya gini-gini, itu boleh nggak kita percaya begitu Umi? Jangankan itu, kita melihat ramalan bintang saja kita sirik. Ya, tidak ada yang bisa menebak masa depan ke depan kita.
Ya, itu hanya kita tipu-tipu daya manusia saja untuk mencari uang ya. Banyak orang mendatangi orang pintar, Mm. mandi kembang, buka aura, lihat masa Iya, depan. iya, iya Umi. Umi saya kan tadi malam jalan Umi temani teman. Terus tuh kata orang itu dia kayak ustadz gitu sih katanya dia tuh bisa mandi membuka aura, bisa mandi supaya orang bisa melihat kita kayak gimana gitu katanya. Syaratnya cuma Demi bawa melati. memang Terus dia tuh lihat, terus Umi dia tuh lihat tangan saya katanya kamu nih bagus. Pertama dia bilang jodohnya panjang. Sekalinya pas dia lihat lagi dia bilang oh kayaknya kamu nanti bisa kawin lagi kalau suamimu sudah meninggal katanya. Aduh, saya langsung kepikiran, Umi. kalau suami meninggal ya kadang wanita kan karena untuk menghidupi anaknya itu cari pendamping itu sudah tidak perlu lagi ditanya tentang orang pintar. Jadi banyak Umi dulu Heeh, pernah dibawa mhm, teman. Dibawa mhm. teman, setiap orang yang dibawa ke dia selalu bilang suaminya selingkuh, sehingga orang itu kelahi suami istri. Terus dia Iya, minta mahar, mau dibelikan hidung apa itu? Hidung sapi untuk dia belikin jambi-jambi, uang kita habis. Jadi jangan mudah percaya, itu cara orang mencari uang sayang. Umi iya kasih tahu untuk saya kita langsung galau tadi malam Umi kepikiran astagfirullah bilang saya kalau bisa kan jangan kayak gitu udah menikah seumur hidup sekali kalau bisa meskipun suami sudah ndak ada. Saya Iya. langsung galau Umi tadi malam tuh kepikiran tuh orang tuh omongannya. Kepikiran kita malah mengucap istighfar, astagfirullahalazim, ya Allah kenapa aku hilap semalam, kok bisa aku mengikuti teman. Umi dulu juga ngikuti teman. Ya Allah, Umi minta maaf dengan ex Umi dulu. Yang ngikuti Mhm. teman, dia sering pergi ke orang pintar, mandi pula Umi itu. Ya Allah, ini dosaku ya Allah, ya Tuhanku. Mandi pakai kain putih waktu anak Umi baru satu. Iya Terus iya iya Umi. aurat badan kita, ya Allah, astagfirullahaladzim, menyesalnya Umi. Telur itu Ya dipecahnya. Allah. Nah, kita harus minta maaf dengan suami kita. Itu karena anak Umi masih kecil, yang anak Umi yang paling tua itu dibawa Iya. kan kita tidak tahu dia mau bawa ke sana terus ada pasang susu segala macam. Auzubillah. Mhm. Ya, jangan. Terus mantan ipar Umi sendiri ya, ini cerita ini Umi sudah pengalaman. Jadi Umi sudah alhamdulillah Mhm. bertobat, astagfirullahaladzim, maafkan aku ya Allah. Pergi Iya. diajak kawan ngopi-ngopi itu juga berdosa, syirik. Mendahulukan Allah tahu tentang ini, tahu tentang ini suaminya. Kadang tentang betul tentang enggak. Nah, ipar Iya. Umi sendiri saking sayangnya sama Umi, mantan ipar Umi. Ya, waktu itu Umi ada masalah dengan ex Umi. Pengen sekali Iya. Umi dengan berpisah sampai almarhum mertua Umi juga ya. Dia pergi Iya. ke Jambi itu membawa tanah. Tahu yang dibawanya tanah apa? Tanah kuburan. Yang dia bawa itu Masya tanah. Allah. Terus ini mantan almarhum dia kan saking sayangnya dengan Umi, dia berobat dengan orang pintar. Terus dia bongkar kain-kain itu, pokoknya tanah kuburan itu di setiap baju anaknya itu dikasihnya tanah kuburan. Ya, Iya. semoga Iya. ya. Kenapa ini kata dia induk sudah berobat ya. Ini katanya nama anaknya disebut ini kena guna-guna. Padahal bukan karena guna-guna, memang perangai anaknya kayak itu. Jadi setiap tanah kuburan itu dia bilang ini tanah kuburan ini orang mati terbunuh baru 3 hari. Nah disuruh ambil tanah kuburan itu dan kalau orang ngimbau, orang manggil ndak boleh lihat. Saking pengennya itu tadi, auzubillah. Jadi Umi tersenyum waktu itu dia bawa ke Jambi, jauh dari kampung itu ke Jambi 5 jam, 6 jam, cuman untuk Iya. mengasih obat ke pakaian anaknya. Nah, ini juga dan Umi juga pernah juga itu Umi tidak tahu namanya ciri barandang. Tahu tidak ciri barandang? Apa itu enggak tahu Umi. Barandang ini adalah jampi-jampi dari Sumatera Barat. Ya, saking saking sayangnya mantan ipar Umi dengan Umi waktu itu. Umi Iya. ini dia berobat di satu masuk ke dekat-dekat ke desa dusun-dusun gitu dan Iya. di situ Iya. ada banyak pohon-pohon batang bara dapatlah situ satu rumah kecil dari Iya. kayu. Di situ dia jampi-jampi, suruhnya ke sana bawa kelapa. Kelapa Iya. itu di jampi-jampinya terus Umi ini ikuti saja. Tahu-tahu Iya. pulang ke rumah, ipar Umi ini suruh Umi itu buang air besar di dalam kelapa itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Buang Terus air Umi. besar lalu diikat kelapa itu tadi. Diikat, dibiarkan 3 hari atau 7 hari. Aduh mampus baunya. Tahu nggak dia yang mencucikan kotoran Umi itu ke sungai. Terus sudah itu dicuci, diparut. Ya Allah ya Tuhanku diperas dia yang saking dia sayang dengan Umi.
terus dimasak santan tadi, ya Allah baunya. Masya Allah. Santan itu tadi diambil air tahi mata Umi. Ini pengalaman Umi ya. Tapi Umi sudah minta maaf. Pengalaman Umi. Iya. Ini dikesik, ini namanya kuku-kuku ini dikesiknya. Ya, itu ipar Umi itu. Ini bukan Umi bohong, ini ada juga dia di media sosial Umi yang satu. Ya, semoga dia juga sudah bertaubat. Kata dia juga membuat suaminya seperti itu, jadi tunduk suaminya dengan dia. Dia yang jadi Umi ikutilah kerik ini. Terus Iya. dimasak sama santan tadi jadi minyak. Masuklah itu ke botol GPU. Bukan botol Ah, GPU, M150. iya 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 Umi. Minyak kelapa tadi yang bau itu tadi, terus masak waktu itu di dapur dia masak sambal sarden, ditetesinya untuk suami Umi itu. Terus Astagfirullah. Umi pulang dia suruh bawa ikan ke tempat dukun itu, bawa saraknya ikan, terus bawa lagi botol isi M150 yang nama ciri barandang tadi minyaknya itu. Umi bilang Umi mau pulang nanti dia kirim ke Jambi. Setelah mengasih itu sama ex Umi, mantan Umi menyesal karena nasihat Ibu Umi sesakit hati kita dengan suami jangan kasih barang kotor. Terus sampai Iya. ke Jambi Umi bilang sama mantan ipar Umi, jangan dikirim lagi botol itu minyak itu. Lalu Umi bilang sama mantan Umi, maaf ya, iya waktu itu manggilnya ayah, maaf ya semalam yang dimakan di rumah Maci itu ada minyak yang dibuat dengan proses seperti itu. Apa kata mantan Umi? Biarlah enak kata dia. Tapi Umi sudah minta maaf karena Umi udah ingat pesan almarhum Ibu Umi, sesakit hati kita dengan suami jangan sampai makan kotor. Nah itu Iya. Umi baru itu namanya ciri barandang. Auzubillah. Ya, jangan percaya ya. Iya. Jangan percaya Iya. itu akan tidak ada orang bisa melihat masa depan itu tidak ada. Ya tidak ada yang seperti yang di TV-TV tidak ada. Iya, Umi. Dia tuh Semua gini Umi, ngitung Allah. kayak dia tuh menghitung dari nama Umi, misalnya nama kita siapa, nama pasangan siapa, nama anak siapa, dihitung. Oh ini rezekinya begini, oh ini gitu-gitu. Pokoknya oh ini sifatnya keras, ini sifatnya lemah, ini pokoknya ya begitu. Jadi Umi ini pernah ya membodohi dukun. Umi pernah membodohi dukun. Jadi rumah Umi di Jambi ini ruko 2 panjang ke belakang. Waktu itu Iya. salon Umi dengan kantin Umi. Tapi karena Umi pindah ke Tanjung Pinang Riau, tinggal ruko itu tadi. 1 bulan sekali Umi pulang, Umi tinggal di sana. Jadi orang pintar ini yang sering didatangin orang ini datang ke rumah Umi waktu itu mau beli lemari kaca. Umi sering datang karena Umi bikin jualan wajik waktu itu ya. Dan setelah itu dia pas Umi ke rumahnya dia mau lihat aura Umi nih tadi. Dia bilang, di badan kau Nida ada 2 orang. 2 orang ini seperti disebut lah. Iya memang di rumahku tuh juga karena sering tinggal itu banyak penunggunya. Umi bilang, ya coba aku datang ke rumah kau karena dia mau lihat lemari. Jadi pas dia masuk, Umi bilang di sini ada yang kayak punya tanduk 1, Umi bilang. Di sini ada yang rambut panjang. Umi bilang karena dia bilang Umi juga ada penunggu badan Umi kan. Di sini. Terus dia bilang, "Iya betul, yang di sini yang tanduk 1. Yang sini ada Umi itu ceritanya bohong." Tidak ada sama sekali Umi tahu dalam rumah Umi itu ada yang iblis tanduknya 1 kayak badak. Tidak ada, cuman Umi cerita sama dia, iya di rumah saya itu di ruko itu ada penunggunya 3 orang. Di sana yang rambut panjang perempuan, di sudut dapur itu ada yang kayak Dracula yang bertanduk 1, terus di sana ya ada Umi bilang. Terus apa dia jawab? Iya betul. Yang di sini yang ditanduk 1, ini yang rambut panjang. Padahal Umi cerita itu bohong. Terus dia mengiyakan. Berarti dia pembohong. Iya, bener Umi, bener. Nah, jadi jangan mau kita ditipu daya oleh dukun-dukun yang mencari uang dari cara yang salah, ya sayang ya. Kalau Iya, Umi. juga ngobati orang, tetapi dia bukan seperti itu. Orang yakin dengan dia, ya. Jadi dia bisa mengambil penyakit itu tanpa harus pembedahan itu almarhum Ibu Umi. Karena kuat iman dia. Karena itu tadi dari umur 36 tahun dia sudah megang tasbih. Itu juga datang dari rahmat dari Allah dan juga dari keturunan, ya. Oke, sayang? Oke, Iya, Umi. ya. Siapa lagi yang mau bertanya? Makasih ya, sayang ya. Makasih yang udah bertanya. Makasih ya, Umi turunkan ya Suci ya.
Terima kasih banyak Umi. Ya, jangan lagi percaya dengan ramalan-ramalan bintang tuh kita pun berdosa syirik ya. Tutup lagi. Iya, iya, Umi. Ya Saya dulu Allah. ya. Terima kasih banyak Assalamualaikum. Umi. Sehat selalu Umi. Amin, ya Allah. Oke, sampai di sini kita sudah live 1,5 jam. Adakah lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Ya, makasih untuk semuanya. Kita tutup. Makasih Eka 30 Umi ngatuin kan saja dia ketawa lihat Umi. Bu Jami ya Umi dulu pernah. Makasih Jamila Mila 20 Umi. Silakan. Makasih Eda Wahid ya. Siapa yang mau bertanya silakan. Satu kali lagi satu pertanyaan lagi ya. Umi tutup. Sebelum kita menunggu orang yang bertanya, kita sekarang kita selawat lah pasti. Ya, Umi ini sudah lama tidak bikin pitih. Kita selawat kita apa ya? Selawat apa ya? Selawat yang bagus ya. Coba Umi mau cari selawat yang lain. Asal Umi, semoga sehat selalu. Waalaikumsalam. Edi Warman, ada lagi yang mau bertanya boleh? Maulana ya. Yang mau bertanya lagi silakan. Umi masih ada waktu 10 menit untuk menampung pertanyaan kalian ya. Sehat juga untuk Edi Warman. Kita selawat Maulana. Semoga kita menjadi ahli surga. Amin. Sama-sama. Ini karena baterai Umi sudah lowbat ternyata. Tinggal 7. Masya Allah ya. Di dada di dadam, di dada di dadam, di dada di dadam, di dengan kasih-Mu ya Rabbi, berkahi hidup ini. Dengan cinta-Mu ya Rabbi, damaikan hati ini. Saat salahku melangkah, nanti ya Umi jawab. Ulang. Umi kalau lagi Umi selawat, Umi tidak banyak pertanyaan karena ada PT-nya. Mau dibikin video, oke? Makasih untuk pertanyaannya, makasih untuk yang sudah follow Umi. Masya Allah ramai sekali hari ini yang follow Umi. Tap layarnya sudah 4.500. Nanti Umi jawab Oma Andan. Di dada di dada, di dada di dadam, di dada di dadam, di dengan kasih-Mu ya Rabbi, berkahi hidup ini. Dengan cinta-Mu ya Rabbi, damaikan hati ini. Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temui-Mu di surga. Terima